Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Tursino. Di sini saya akan menjelaskan hasil portofolio. Berikut hasilnya. Di sini ada agenda. Agendanya yaitu tugas pertama membuat draft PKWT. Tugas kedua yaitu membuat PPh pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Tugas ketiga yaitu membuat lowongan pekerjaan. Dan tugas terakhir atau tugas keempat yaitu membuat pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Di sini untuk draft PKWT terdiri dari beberapa pasal. Pasal pertama yaitu ketentuan waktu kerja dan kesepakatan kerja. Di sini pasal 1 berisi tentang kesepakatan kerja antara karyawan dan perusahaan bahwa karyawan bersedia mendatangani isi kontrak tersebut dan siap bekerja. Nah, di sini untuk pasal 2-nya yaitu berisi tentang hak dan kewajiban bagi karyawan maupun perusahaan. Untuk perusahaan, hak yang akan didapatkan yaitu perusahaan akan mendapatkan hasil yang diproduksi oleh perusahaan dan perusahaan tersebut akan mendapatkan income atau pendapatan dari produk yang telah dihasilkan oleh karyawan tersebut. Sedangkan bagi karyawan bersedia untuk melakukan pekerjaan yang sesuai yang ada di dalam kontrak tersebut, dan karyawan akan mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lanjut untuk pasal ketiga yaitu larangan bagi karyawan. Di sini karyawan tidak boleh membocorkan informasi yang ada di perusahaan ke pihak luar. Apabila karyawan tersebut melanggar larangan tersebut, maka karyawan tersebut akan di-PHK dan tidak akan mendapatkan upah pesangon. Dan pasal keempat yaitu pekerjaan. Di pasal keempat di sini akan menjelaskan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerjaan apa yang akan dilakukan nantinya, dan skill apa yang akan dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Selanjutnya itu ada pasal kelima, waktu kerja. Di sini berisi tentang jam kerja, dari jam kerja masuk sampai pulang, serta di sini diatur jam istirahatnya dalam perusahaan itu dari jam berapa sampai jam berapa, serta di sini juga berisi tentang hak cuti bagi karyawan juga diatur dalam pasal 5. Nah, di selanjutnya itu pasal 6 yaitu upah. Di sini menjelaskan upah merupakan informasi pribadi yang didapatkan dari perusahaan untuk karyawan tersebut. Jadi bagi karyawan tidak boleh memberikan informasi tentang upah kepada karyawan lain karena akan berdampak pada rasa iri terhadap apa yang mereka dapatkan, karena upah tersebut adalah hasil dari mereka yang dikerjakan untuk perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada pasal 7 yaitu berakhirnya perjanjian. Di sini berisi bahwa setelah selesai perjanjian tersebut, karyawan tersebut berhak untuk memperpanjang atau tidak sesuai keinginan dari karyawan tersebut sendiri maupun dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada pasal 7 yaitu tata tertib dan sanksi yang akan didapatkan oleh karyawan. Untuk tata tertib sendiri itu dari perusahaan itu akan berbeda-beda dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di perusahaan. Dan untuk sanksi itu akan diberikan kepada karyawan secara berkala selama 6 kali. Jadi dalam satu kali itu ada jangka waktunya yaitu selama 6 bulan. Apabila karyawan tersebut terus melanggar sampai 6 kali, maka karyawan tersebut akan dikeluarkan secara tidak pantas atau di PHK dan tidak akan mendapatkan upah pesangon.
Selanjutnya itu ada pasal 9, yaitu kerahasiaan informasi milik perusahaan. Di sini menjelaskan tentang informasi dari perusahaan tidak boleh keluar ke luar atau ke orang lain. Apabila informasi tersebut keluar atau bocor, maka karyawan tersebut akan dikeluarkan secara tidak pantas. Selanjutnya itu ada pasal 10. Di sini menjelaskan penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak. Di sini menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahpahaman atau yang tidak bisa diselesaikan, maka bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila dengan cara kekeluargaan tidak selesai, maka bisa mengambil jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal terakhir yaitu pasal 11, yaitu penutup. Di sini pasal penutup berisi tentang kesepakatan antara karyawan dan perusahaan bahwa karyawan tersebut telah menaati apa yang ada di pasal-pasal sebelumnya dan bersedia untuk menaati setiap pasal yang ada di isi kontrak tersebut. Selanjutnya di sini perhitungan untuk PPh pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Di sini untuk metodenya yaitu metode gross. Untuk perhitungan yaitu perhitungan brutonya itu terdiri dari upah pokok. Jadi upah pokoknya itu sebesar 10 juta, tunjangan tetapnya yaitu 3 juta, tunjangan tidak tetapnya yaitu 25.000. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu didapatkan dari 0,24% dikali upah pokok, maka akan didapatkan yaitu sebesar 24.000. Dan selanjutnya itu ada jaminan kematian. Jaminan kematian itu didapatkan dari 0,3% dikali upah pokok, maka akan didapatkan yaitu 30.000. Dan selanjutnya itu ada BPJS kesehatan, itu didapatkan dari 4% dikali upah pokok, maka akan didapatkan itu 400.000. Jadi penghasilan bruto sebulan itu akan didapatkan sebesar 13.479.000. Nah, untuk pengurangan yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan itu didapatkan dari 5% dikali upah pokok, maka akan didapatkan sebesar 500.000. Jaminan pensiun yaitu didapatkan dari 1% dikali upah pokok, maka akan didapatkan 100.000. Jaminan hari tua itu didapatkan dari 2% dikali upah pokok, yaitu sebesar 200.000. Nah, untuk penghasilan neto sebulan yaitu total penghasilan bruto dikurangi total pengurangan bruto, maka akan didapatkan neto sebulan yaitu sebesar 12.679.000. Nah, selanjutnya itu untuk bulan bergabung ke perusahaan. Di soal bahwa menjelaskan bahwa di bulan Agustus, maka dari Agustus sampai akhir tahun itu selama 5 bulan. Dan untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu karena ini menikah dan memiliki anak satu, maka sebesar 63 juta. Dan untuk penghasilan neto setahun yaitu didapatkan dari penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 5 bulan tersebut, maka akan didapatkan 63.395. Nah, untuk penghasilan kena pajak atau PKP itu dihasilkan dari penghasilan neto setahun dikurangin PTKP, maka akan didapatkan penghasilan kena pajak sebesar 395.000. Dari PPh 21 terhutang setahun yaitu 5% dikali PKP, yaitu didapatkan sebesar 19.750.
Nah, untuk PPh 21 terutang sebulannya yaitu 19.750 dikali 5% itu bagi yang memiliki NPWP. Apabila yang tidak memiliki NPWP, maka 120% dikali 5% dikalikan dengan 19.750, maka akan didapatkan hasil 1.975. Selanjutnya itu ada pendapatan yaitu upah pokoknya itu 10 juta, tunjangan tetapnya itu 3 juta, tunjangan tidak tetapnya itu 25.000. Untuk PPh terutang sebulan yaitu 1.975. Untuk iuran JHT-nya itu dihasilkan dari 2% dikali upah pokok yaitu sebesar 200.000. Iuran jaminan pensiun yaitu 1% dikali upah pokok, maka akan didapatkan 100.000. Iuran BPJS Kesehatan 1% dikali upah pokok, maka akan didapatkan 100.000. Maka total potongan karyawan tersebut yaitu sebesar 401.975. Maka gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut setiap bulannya yaitu sebesar 12.623.025 rupiah. Oke, di sini untuk lowongan pekerjaan terdiri dari deskripsi pekerjaan, persyaratan, dan skill yang dibutuhkan nantinya. Untuk deskripsi pekerjaan itu karyawan tersebut akan menjadi akun di media sosial perusahaan tersebut, baik itu TikTok maupun Instagram, merancang strategi agar jumlah penonton di media sosial itu meningkat, memberikan ide konsep video yang menginformasikan tentang produk-produk dari perusahaan tersebut, menganalisis hashtag, tren, dan akun TikTok maupun di Instagram, terus memiliki ide yang menarik dan tahu tren konten media sosial saat ini. Nah, untuk persyaratan pekerjaan yaitu usia maksimal itu 35 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1, memiliki pengalaman selama 1 tahun, memiliki kemampuan storytelling yang baik di media sosial, terakhir itu kreatif, inisiatif, dan teliti. Untuk skill yang dibutuhkan di sini ada social media content writing, dan di sini social media design. Jadi karyawan harus bisa membuat desain di sosial media agar konsumen bisa tertarik untuk membelinya. Dan juga ada digital marketing, dan terakhir itu ada fotografi dan simple videografi. Jadi karyawan tersebut harus membuat video tentang produk yang akan dijualkan oleh perusahaan ke konsumen agar konsumen itu tertarik untuk membelinya. Nah, di sini untuk pelatihan dan pengembangan, yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Jadi sebelum membuat pelatihan dan pengembangan, perusahaan sebaiknya menganalisis apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ke depannya agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sia-sia. Selanjutnya ada menentukan sasaran. Jadi perusahaan juga harus mencari karyawan yang berhak mendapatkan pelatihan dan pengembangan agar sasaran yang ditentukan oleh perusahaan itu tepat dan pelatihan dan pengembangan itu tersampaikan dengan baik. Selanjutnya itu ada penetapan isi program. Jadi perusahaan juga harus mengetahui di divisi tersebut dibutuhkan skill apa yang dibutuhkan. Jadi nanti di pelatihan dan pengembangan bisa mengisi dengan program tersebut sehingga karyawan setelah melakukan pelatihan dan pengembangan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya itu ada
pelaksanaan training. Pelaksanaan training di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya ada coaching. Coaching itu pendekatan antara atasan dan bawahan. Ternyata itu ada magang. Magang di sini memberikan pelatihan atau informasi dari atasan ke bawahan, serta mengarahkan apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan dari atasan ke bawahan, serta ada tes tertulis maupun tes lisan agar karyawan bisa mengetahui apa yang ada dalam kerjaan tersebut dan skill yang apa yang mereka akan dapatkan di pelatihan tersebut. Oke. Yang selanjutnya itu adalah setelah pelaksanaan training. Jadi setelah pelaksanaan training, perusahaan akan menilai karyawan tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Apakah ada perubahan dari pelaksanaan training tersebut terhadap kerjaan apa? Apabila ada perubahan, maka akan berdampak bagus bagi perusahaan, dan apabila tidak ada dampak yang baik bagi perusahaan, maka perusahaan akan mengambil tindakan ke depannya agar perusahaan menjadi lebih baik. Penilaian pelaksanaan program. Jadi setelah selesai pelaksanaan training itu dijeda selama 3 bulan, apakah karyawan tersebut ada peningkatan atau tidak, dan di sini penilaian. Jadi penilaian tersebut nanti akan diberikan ke atasan bahwa karyawan tersebut ada perubahan, maka akan berdampak positif bagi perusahaan, dan apabila tidak, maka perusahaan juga harus mengambil langkah selanjutnya agar perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Oke, mungkin segitu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.